Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bapak, di sini saya dapat tugas interview untuk memenuhi tugas UAS Sejarah Dunia, yang mana temanya yaitu tentang peradaban Amerika modern. Yang saya tanyakan di sini Bapak, menurut Bapak bagaimana tentang terkait tentang peradaban Amerika modern itu sendiri? Amerika modern, kalau kita bicara soal Amerika modern itu kita bisa mulainya dari masa atau zaman industri atau era industri. Amerika disebut negara adidaya karena dia memiliki industri yang besar, ditambah juga dia negara yang memulai awal pertama zaman industri. Banyak barang-barang yang dulu diciptakan, bahkan Amerika bisa disebut sebagai pemegang pasar tertinggi di Asia atau di Amerika atau di dunia. Di situ banyak sekali yang terjadi. Selain dari masa-masa peradaban industri, juga di situ mulai berkembang tentang perekonomian, hukum, bahkan tentang demokrasi. Demokrasi awalnya juga ditemukan di Amerika, diterapkan di Amerika. Di situ. Itu untuk peradaban Amerika. Kalau untuk awalnya, di situ kita bisa tahu bahwa kenapa sih Amerika disebut sebagai negara adidaya? Karena banyak sekali produk-produk maupun pasar-pasar ekonomi, bahkan sampai kebijakan-kebijakan yang Indonesia menganut dari Amerika itu sendiri, dari negara itu sendiri. Begitu. Apa pengaruh dari peradaban ini untuk Indonesia? Maksudnya peradaban Amerika modern? Ya, peradaban Amerika modern untuk Indonesia sendiri? Ya. Banyak. Yang pertama dari segi pemerintahan. Dari segi pemerintahan di Indonesia dulu dikenal dengan namanya demokrasi, pemilihan presiden oleh masyarakat. Sebenarnya demokrasi itu sendiri itu ditemukannya di Amerika, diterapkan di Amerika. Nah, sebagai pandangan awal pada di Amerika tersebut, Abraham Lincoln menjadi presiden pertama yang dipilih oleh rakyat Amerika. Nah, itu untuk masalah politik. Kemudian selain dari politik, kemudian ada tentang dari segi ekonomi khususnya di industri. Banyak sekali industri-industri di Amerika yang mulai dikembangkan juga di Indonesia. Seperti apa? Seperti halnya Mesir, pertambangan. Kemudian dari segi itu juga ada dari segi ekonomi, seperti dolar. Dolar selama ini kan menjadi patokan mata uang utama di dunia, menjadi tolak ukurnya. Ketika keadaan dolar mulai menurun maupun meninggi, otomatis dia juga akan berdampak ke sektor perekonomian di Indonesia. Kenapa? Karena ketika rupiah turun dan dolar naik, otomatis entah dari segi produksi, dari apapun itu tentang perekonomian pasti akan mengalami hambatan. Itu pengaruh penting dari peradaban Amerika terhadap Indonesia. Itu. Selanjutnya, apakah ada faktor penghambat terhadap peradaban Amerika modern itu sendiri? Penghambat? Ya. Kalau penghambat sih banyak, tapi paling banyak itu kalau di Amerika sendiri, meskipun dia masih negara modern, tapi mereka tetap masih belum terlepas dengan yang namanya rasisme atau bisa dibilang perbedaan suku antara ras negro sama ras dari Eropa.
Dari situ mungkin kendala-kendala atau yang bisa dibilang pengaruh-pengaruh yang menghambat dari perkembangan model itu sendiri. Selain di situ juga ada lagi dari beberapa hal yang bisa dibilang kemarin terjadi itu seperti halnya pengaruh-pengaruh politik, terorisme, segala macam itu bisa menjadi penghambat dari peradaban tersebut. Nah, tapi untuk sekarang ini sepertinya sudah mulai kembali normal kembali seperti sebelumnya. Cuman nggak tahu kalau untuk sekarang apakah seperti apa, itu masih belum tahu. Cuman intinya Amerika ini negara yang bisa dibilang kompak sebagai negara panutan untuk beberapa negara yang lain. Kenapa? Karena dia selain negara yang besar, punya negara-negara bagian yang sangat banyak, dan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mumpuni.